Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Shalom teman-teman, selamat datang kembali ke Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancorbatu. Teman-teman pasti sudah semangat kan untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Saat teduh selesai. Teman-teman, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pertama kita, Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami untuk bersekutu dalam kebaktian Minggu PRMI Metodis Antioquia Pancur Batu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin teman-teman pasti masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Maka dengan itu, mari kita menaikkan lagu pujian kita yang kedua, Ku Kan Bangkit. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan puji Tuhan tinggi, sampai nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat panggilan Tuhan bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelinga seperti nama Yesus Tuhan. Katakan, Raja segala raja, Dialah. Serukan sama-sama. Raja, sorakan haleluya. Disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Teman GBPRC lebih lagi sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, sama-sama. Katakan kanan kirimu. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, mari nyatakan sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, mari kita persiapkan hati kita untuk bernyanyi 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab oleh anugerah-Mu kami bersama-sama boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan dan Raja kami. Segenap kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamah kami, supaya ketika firman-Mu diperdengarkan, kami boleh dikuatkan, hati kami boleh diteguhkan, dan iman percaya kami boleh semakin diperlengkapi. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu Remaja PRMI Antioquia Pancur Batu hari ini tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5. Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, remaja yang dicintai oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, menjadi seperti anak kecil. Kalau ditanya, seberapa banyakkah di antara kamu yang senang, suka kalau dikatakan kamu itu seperti anak kecil? Tentu ada banyak orang berpikiran negatif ketika dikatakan kamu seperti anak kecil, tidak serius seperti anak kecil, murung seperti anak kecil, tidak sungguh-sungguh. Tentu ada banyak orang tidak berterima dalam hatinya kalau dikatakan dipandang seperti anak kecil. Semua orang selalu ingin dikatakan kamu itu dewasa. Semua orang lebih senang dikatakan kamu itu bijaksana, kamu itu paling besar, kamu itu yang paling hebat, kamu itu paling pintar. Tapi tidak ada yang orang suka dikatakan kamu itu seperti anak kecil, kekanak-kanakan. Tidak ada. Tetapi hari ini justru kita menemukan bagaimana Yesus membuat satu pemahaman yang baru dengan membawa anak kecil dalam menghadapi, menjawab setiap persoalan dalam kehidupan murid-muridnya. Terkhusus konteks ini ketika itu murid-murid Yesus sempat timbul perdebatan di dalam kumpulan murid-murid itu tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling hebat, yang paling unggul di antara mereka. Ini menjadi perdebatan, memicu persoalan dalam komunikasi antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang mau dikatakan kamu tidak hebat. Semua menyatakan dirinya aku yang lebih hebat. Dan ketika kondisi itu, situasi itu disampaikan kepada Yesus di mana murid-muridnya ada dalam sebuah perdebatan, persoalan tentang siapa yang paling besar, lalu Yesus memberi reaksi respons sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika persoalan itu dibawa kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, maka yang pertama Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, yang pertama jawaban Yesus
adalah sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jangankan yang terbesar, untuk masuk dalam kerajaan surga saja Yesus memberi jawaban bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, termasuk para murid-murid ini. Tetapi justru Yesus membawa mereka untuk masuk dalam surga itu, engkau harus bertobat dulu dan menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Kenapa tidak bertobat dan menjadi seperti ahli Taurat? Mengapa tidak bertobat dan menjadi seperti orang Farisi? Mengapa tidak Yesus katakan bertobat dan menjadi seperti imam-imam kepala? Mengapa? Tentu ada yang membedakan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ada bedanya. Mengapa pertobatan itu disandingkan, disertakan juga dengan menjadi seperti anak kecil? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat bukanlah akhir dari segalanya. Bertobat itu dalam bahasa Yunani dipakai kata metanoia. Kalau dalam istilah biologi sering kita mendengar istilah metamorfosis, metamorfologi. Ini bicara tentang proses yang terjadi, yang terus-menerus dan terus-menerus. Metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini bicara proses. Sampai ulat itu berubah menjadi kupu-kupu dalam wujud yang sempurna sebagai seekor kupu-kupu. Demikian juga nantinya ketika seseorang bertobat, itu artinya dia harus terus-menerus diajar, terus-menerus belajar, terus-menerus dipimpin, diarahkan dalam pembelajaran firman Tuhan. Dalam hal inilah pertobatan membutuhkan bahwasanya menjadi seorang seperti anak kecil. Jikalau orang bertobat dan seperti ahli Taurat, akan mengalami kesulitan untuk mengajar, membimbing, mengarahkannya menjalani proses menjadi murid Tuhan. Ya, maka dibutuhkan kerelaan hati. Tentu lebih mudah kita mengarahkan, mengajar, membimbing anak-anak kecil daripada orang-orang dewasa. Apalagi dia usianya di atas kita. Makanya Yesus sertakan bertobat, bicara proses yang terjadi terus-menerus, yang di dalamnya ada proses pembelajaran firman Tuhan, bimbingan, pemuritan, pembinaan, dan itu membutuhkan jiwa, hati, karakter seperti anak kecil. Yang kedua, menjadi seperti anak kecil ini bicara tentang kepolosan. Orang dewasa percaya, namun dipengaruhi oleh akal logika pikirannya dalam mengambil tindakan. Tapi bicara anak kecil, bicara kepercayaan iman, dia bicara tentang kepolosan. Anak kecil kalau percaya, dia berserah, menyerahkan segala sesuatunya. Maka saudara-saudara, bertobatlah dan jadi seperti anak kecil yang mau diarahkan, mau dibimbing, mau dibina sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Poin yang kedua, Yesus menjawab pada ayatnya yang keempat, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, persoalan perdebatan murid-muridnya. Siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Tadi kalau bertobat, masuk dalam kerajaan sorga dan menjadi seperti anak kecil. Yang kedua, kalau mau jadi yang terbesar, Yesus katakan, engkau harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu jarang kita temukan sok pintar, sok tahu. Biasanya anak kecil itu sukanya bertanya. Beda dengan orang-orang dewasa, sudah tahu, sudah tidak tahu, perasaan tahu. Nah, begitu ya. Hari ini kita belajar dari anak kecil.
dalam hal merendahkan diri, di mana tidak ingin dikatakan, tidak menjadi persoalan baginya mau yang terhebat, mau yang utama, mau yang terpenting, tapi yang menarik seorang anak kecil di sini disejarahkan dengan merendahkan diri, bukan menyombongkan diri, bukan membesarkan diri, tapi anak kecil diidentikan dengan merendahkan dirinya. Orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil akan menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Itunya artinya apa? Bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang terpintar, yang terbesar dalam kerajaan surga, tapi orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil diidentikan dengan merendahkan diri, kerendahan hati. Kalau kita melihat anak kecil, biasanya tangannya dipegang oleh orang tuanya, itu bicara kerendahan hati. Kalau kamu anak remaja, kalau berjalan sama orang tua, masih mau nggak tanganmu dipegang orang tuamu? Dituntun. Oh, malu mah. Kalau orang tuanya minta datang ke sekolah, mau nggak? Oh, janganlah mah, malu mah. Mama ini macam mana anak aku dibuat. Ini bukan persoalan itu, tapi ini bicara tentang kerendahan hati. Merasa diri sudah hebat, sudah sanggup, sudah mampu. Anak kecil merasa diri selalu tidak mampu, sehingga dia membutuhkan tuntunan, bimbingan, pertolongan. Ini bicara kerendahan hati. Yang ketiga, Yesus menjawab persoalan murid-murid perdebatan mereka. Barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam namaku, ia menyambut aku. Yang ketiga, Yesus memberikan jawaban, barang siapa menyambut anak kecil dalam namaku, ia menyambut aku. Betapa sulitnya ternyata orang menyambut anak kecil, menerima anak kecil. Tapi bagi mereka yang menerima, menyambut, melayani, membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kecil, karena Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, maka dengan tanpa ia sadari, tanpa ia ketahui, dia sedang menyambut Kristus yang mengasihi anak-anak. Bagian ketiga ini Yesus hendak menekankan nilai atau jiwa anak-anak kecil, pribadi anak-anak kecil dengan pribadi anak remaja, dewasa, lansia berharga di mata Tuhan, sama. Demikian dalam pelayanan gereja. Jangan pernah berpikir pelayanan sekolah minggu itu pelayanan yang kecil, pelayanan remaja pelayanan yang kecil, pelayanan lansia pelayanan yang besar, kebaktian umum lebih penting. Tidak. Pelayanan di segala jenjang usia tetap penting dan berharga, bernilai di hadapan Allah. Maka jikalau selama ini anak-anak kecil kurang diperhitungkan, itu salah. Anak kecil berharga, bernilai, dikasihi oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menjadi seperti anak kecil. Dalam hal apa? Bertobat. Maulah diajar, maulah dibimbing, maulah diarahkan. Jadilah seperti anak kecil dalam hal apa? Kerendahan hati. Jangan lagi sok merasa diri pintar, merasa diri mampu. Milikilah kerendahan hati. Yang ketiga, jangan sepelekan anak kecil, karena anak kecil itu berharga bagi Tuhan. Kalau kamu punya adik, layani mereka, ajar adik-adik kecilmu di rumah. Karena apa? Karena Yesus mengasihi mereka. Dan ketika engkau melayani anak-anak kecil, adik-adik kecil itu, maka engkau menerima Yesus tanpa engkau sadari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saat ini kita akan menutup persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari penjahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Kiranya kita dapat berjumpa lagi minggu depan. Akhir kata, selamat hari Minggu. Shalom.